Bitus sabi'a asyara. Kaidah atau ketentuan ke-17. La asara lis-siyaghah al-mubahah indal mubadalah. Jadi bentuk pemrosesan atau pembentukan yang mubah itu tidak punya dampak atau tidak diakui dalam pertukaran barang ribawi. Jadi dalam pertukaran dua barang ribawi, yang satu misalnya sudah diproses atau sudah dibentuk dengan cara tertentu tadi, seperti cincin atau gelang tadi, nah itu perubahannya itu atau usaha perubahannya itu tidak berdampak pada tata cara akad penukarannya. Tetap caranya harus seperti kaidah-kaidah yang sudah disebutkan. Wa hadha ad-dhabit ala khilafi ma yadhhabu ilaihi Syekhul Islam. Dan kaidah ini atau ketentuan ini berbeda dengan pandangan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menganggap perubahan itu punya dampak. Ya tadi, gara-gara dirubah itu boleh kalau minta lebihan ketika nukar. Menurut Ibnu Taimiyah begitu. Nah, ini berbeda dengan pendapat beliau. Fa huwa yara anna siyaghah la athar. Beliau berpendapat, ya, perubahan bentuk dari emas perak dirubah wujudnya jadi cincin, jadi gelang, jadi kalung, ini punya dampak yang dengannya boleh seorang untuk berikan lebihan. Wal jumhuru yara anna siyaghah laisa laha athar. Adapun mayoritas ulama mereka berpendapat perubahan itu tidak punya dampak. Artinya tetap ketentuannya harus sama. 2 gram dengan 2 gram, ya. 3 gram dengan 3 gram. Enggak boleh untuk berubah. Indama tubadilu dhahaban musanna'an bi dhahabin ghairi musanna', ketika Anda menukar emas yang sudah dibuat dengan bentuk khusus dengan emas yang belum dibuat, masih batangan, falau kana hunaka ziyadah muqabil tasni' fa innahu riba. Kalau sampai dipersyaratkan ada pertambahan atau tambahan karena timbal balik adanya usaha dan juga keluar tenaga untuk membuat barang tadi, maka pertambahan itu riba. Jadi tetap menurut mayoritas ulama adalah ya tetap ukurannya sama. 2 gram emas batangan sama dengan 2 gram emas yang sudah dibuat cincin, ya. 2 gram emas yang dibuat cincin yang sudah lama sama juga ditukar dengan emas 2 gram yang dibuat cincin dengan model yang baru. Jadi baru, lama, bagus, buruknya bentuknya atau belum dibentuk dengan belum dibentuk, tetap harus ketentuannya sama sebagaimana kaidah-kaidah sebelumnya. Ya dulu lihada hadis Fadalah ibn Ubaid. Nah, landasan dalil dari kaidah yang menjadi pijakan jumhur ulama adalah hadis dari sahabat Fadalah bin Ubaid. Fadalah bin Ubaid annahu ishtara qiladatan bidananir fiha kharazun. Fadalah bin Ubaid suatu ketika pernah membeli qiladah. Qiladah itu kalung, ya. Kalung di situ. Diartikan kalung. Fadalah bin Ubaid memberi kalung. Iya, benar. Cincin. Qiladah itu kalung, setahu saya. Qiladah itu dari kata qallada yuqallidu, yang dengannya di hewan itu ditali. Ditali itu kan lehernya, gitu. Jadi terjemahannya salah. Membeli kalung emas. Kalung emas dibeli dengan uang dinar. Tapi kalungnya itu fiha kharazun. Kalungnya ada manik-maniknya. Benar, ada manik-maniknya. Ada mutiara gitu, ya. Ya. Walamma fassalaha wajada ziyadah. Ketika manik-maniknya atau mutiaranya dipisahkan dari kalungnya, ternyata dia mendapati dia punya lebihan, ada tambahan, maksudnya ukurannya beda. Maka Nabi SAW mengatakan la hatta tufassil bainaha, ya, tidak boleh engkau melakukan akad itu sampai engkau pisahkan itu antara manik-maniknya atau antara mutiaranya dengan kalungnya. Wa Nabi SAW yaqul adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin. Nabi juga mengatakan emas dengan emas harus timbangannya sama, perak dengan perak timbangannya juga sama. Adapun sisi faedah dari hadisnya Fadalah bin Ubaid tadi, kelebihan
ya, kelebihan yang didapat berupa manik-maniknya tadi, atau kelebihan dari bentuk dari kalungnya dengan ukuran dinar yang diberikan, walaupun dia sudah bentuk berbeda, nyatanya Nabi melarang itu gitu. Nah, ini yang menjadi sisi pendalilannya. Jadi ada kelebihannya dilarang, tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa kalung tersebut walaupun dia sudah berubah bentuk, itu usaha untuk merubah bentuknya kan tentu butuh tenaga, butuh skill. Nah, itu nyatanya oleh Nabi tidak dinilai gitu. Tetap harus mempersyaratkan harus sama. Nah, tetap mensyaratkan harus sama, berarti perubahan bentuk itu usaha, tenaga, dan skill yang dikeluarkan untuk merubah itu walaupun merugikan dari sisi pembuat, tapi oleh Nabi nyatanya tidak dihitung sebagai sebab diperbolehkannya untuk minta tambahan atau mendapatkan lebihan keuntungan. Itu tidak diperkenankan. Faswabu fi hadhil mas'alah madhhab ilaihil jumhur. Menurut Syekh Khalid Al-Musyaikih, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama, khilafan li Syekhul Islam. Nah, dalam hal ini yang benar jumhur ulama berbeda dengan pendapat Syekhul Islam. Wa anna siyaghah laisa laha ibrah. Usaha untuk merubah bentuknya tadi tidak terhitung, tidak diakui. Ya, fa kaunuka turidu muqabil siyaghah. Maka ketika kamu menghendaki untuk minta timbal balik karena sudah membentuk emas yang biasa jadi ukiran tertentu, diminta tambahan biaya, hadza ghairu jaiz. Ini tidak diperkenankan. Wa taqa'u fi riba. Anda tersebut dalam riba. Karena hadis Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati mithlan bi mithlin. Harus semisal dengan semisal, sama dengan sama. Ya. Kemudian ketentuan ke-18. Ketentuan ke-18. Mubadalatur ribawi bi jinsihi wa ma'ahuma aw ma'a ahadihima min ghairi jinsihima. Kasus pertukaran dua barang ribawi, ya, atau kasus pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi sejenis. Saya ulangi. Kaidah ke-18 adalah ketika ada pertukaran barang ribawi ditukar dengan barang ribawi sejenis, bersama keduanya ada barang yang lain, atau salah satu dari keduanya ada barang yang lain. Perak ditukar dengan perak, jenisnya sama. Tapi ketika nukar perak dengan perak, salah satunya ada tambahan barang yang lain. Perak plus gethuk ditukar dengan perak, ada tambahannya. Atau dua-duanya ada barang yang diikutkan juga. Perak 2 gram plus gethuk setempel, sama juga dengan perak 2 gram plus gethuk 1 tempel. Ini masalah yang kita bahas, ya. Jadi barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang sama, tapi dengan salah satu dari barang ribawi itu disertakan barang yang lain, atau dua-duanya disertakan barang yang lain. Tadi gambarnya seperti itu. Hadhihi yusammihal ulama. Permasalahan seperti ini diberi nama oleh para ulama dalam buku-buku fikih, dinamakan mas'alatu muddi ajwah wa dirham. Permasalahan satu mud kurma ajwa disertai dengan dirham. Mas'alatu muddi ajwa wa dirham. Jadi kalau dengan baca buku-buku fikih dalam pembahasan fikih muamalat, biasanya dihadirkan itu masalah muddu ajwa wa dirham. Permasalahan kurma, satu mud kurma ajwa yang digabung dengan dirham, ditukarkan dengan yang sama atau yang serupa, sana juga ada tambahan atau tidak ada tambahan, tapi yang di sini ada tambahannya. Wal ajwah nau'un min anwa'it tamril Madinah. Ajwah adalah sebagaimana kita semua tahu adalah salah satu ragam dari kurma, dan dia adalah kurma dari Madinah. Wal muraduhuna, yang dimasukkan di sini adalah indama tubadilu ribawiyan, ketika Anda menukar barang ribawi dengan jenis yang sama, wa ma'a ahadihima, bersamaan dengan salah satu barang ribawi tadi, atau bersamaan dengan keduanya, kita sertakan barang yang lain. Kita sertakan barang yang lain. Ini masuk namanya tadi masalah mud, satu mud ajwah dengan dirham. Dan ini punya dua gambaran. Laha suratan, punya dua gambaran. Gambaran yang pertama,
antubadila ribawiyan bijinsih, ketika engkau menukar barang ribawi dengan yang sejenis dengannya, wa ma'akullin minhuma min ghairi jinsihima, bersamaan dengan pertukaran dua barang ribawi tadi, perak dengan perak, ya, kurma dengan kurma, Anda sertakan dua barang yang lain. Masing-masingnya Anda sertakan dua barang yang lain. Ini gambaran pertama. Gambaran kedua, antubadila ribawiyan bijinsi, Anda menukar barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis, ma'a ahadihima min ghairi jinsihima, disertakan dengan salah satu dari keduanya barang lain. Ya tadi, seperti dengan tukar perak dengan perak, tapi yang satu disertakan dengan satu bungkus telur misalnya, 1 liter atau barang yang lain. Misalus surah al-ula, contoh dari gambaran yang pertama, mubadalatu muddi ajwah tamrin bimuddi ajwah tamrin. Yaitu gambaran pertama adalah dua barang ribawi ditukar yang sejenis, disertakan masing-masingnya disertakan yang lain. Contohnya 1 mud kurma ajwa, ya, mubadalatu muddi ajwah tamrin bimuddi ajwah tamrin. Pertukaran 1 mud kurma ajwa ditukar dengan 1 mud kurma ajwa. Masing-masing dari 1 mud tadi disertakan barang yang lain. Misalnya masing-masing al-awwal ma'ahu dirham wa tsani ma'ahu dirham. Masing-masing ditambah 1 dirham, 1 dirham. Jadi saya punya 1 dirham plus 1 mud ajwa. Bapak punya 1 mud ajwa plus 1 dirham. Sama. 1 mud ajwa dengan 1 dirham, atau 1 liter beras plus uang 10.000, jenengan juga punya 1 liter beras plus uang 10.000. Saya tukar, ya. Boleh enggak? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. La yajuz li'annahu hilatun ala bai'ir ribawi bijinsihi ma ta'fadul. Karena kenapa enggak boleh? Karena ini ditakutkan jadi hilah, jadi tipu muslihat, nah, atau sebagai dzari'ah, pintu untuk tersebut dalam keharaman, sebagai tipu muslihat untuk saling menukarkan barang ribawi dengan saling melebihkan, ya. Ini tentunya pembahasan detailnya mungkin jenengan bertanya-tanya gitu kan. Kenapa kamu nanya? Gitu. Kalau bertanya-tanya nanti baca di buku yang lebih luas. Ini pembahasan ringkas, ya. Jadi jumhur secara ringkasnya mereka mengatakan tidak boleh karena ditakutkan akan tersebut dalam hilah, tipu muslihat, usaha untuk adanya saling lebihan dalam tukar menukar. Nah, Syekhul Islam mengatakan tidak apa-apa. Ibnu Taimiyah mengatakan jaiz idza kana al-muddu muqabilal mud wa dirham muqabil dirham. Adapun Syekhul Islam mengatakan tidak masalah. Kenapa? Jika benar-benar maksudnya adalah jenengan punya 1 mud ajwa, itu memang ini saya tukar dengan mud, 1 mud punya saya, dirhamnya jenengan 1 dirham, 1 tukar dengan dirham punya saya. Atau apa namanya, beras 1 liternya saya itu memang niatnya saya tukar dengan beras 1 liternya jenengan, juga 10.000-nya saya, ya, receh, saya pengen tukarkan dengan 10.000-nya jenengan yang kertas. Memang niatnya begitu. Memang saya niatnya berasnya ini saya tukar yang lain. Saya sudah biasa makan rojo lele, saya pengen yang mentek wangi, ya. Saya pengen tukar itu. Memang beras sama beras, memang uang sama uang. Menurut Syekhul Islam tidak ada masalah jika memang demikian, ya. Adapun jumhur tetap mengatakan tidak boleh karena ditakutkan nanti menjadi tipu muslihat, tipu daya untuk cari-cari cara masuk pada transaksi ribawi. Yang kedua, misalul surah ats-tsaniyah, gambaran yang kedua adalah 1 mud ajwa bersamanya dirham ditukar dengan 2 mud ajwa. 2 barang ribawinya yang sejenis adalah kurma ajwa. Cuman yang satu kurma ajwanya 2 mud, yang satu cuman 1 mud. Punya saya 2 liter beras, jenengan punya 1 liter. Saya 2 liter beras, jenengan punya 1 liter. Tapi 1 liter beras jenengan plus ditambah uang 20.000 misalnya. Nah, ini gimana? Menurut jumhur juga tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan la yajuz badal tamud dan bimuddain wal mudul awal ma'ahu dirham. Tidak boleh Anda menukar 1 mud dengan 2 mud,
dan mud yang satunya bersamaan dengannya dirham. Nggak boleh 2 liter beras punya saya ditukar dengan 1 liter beras punya jenengan disertai uang 20.000 misalnya. Nggak boleh. Syekhul Islam mengatakan boleh, ya. Syekhul Islam mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan boleh idza kana al-muddu muqabilal mud, jika yang penting ya satu mudnya itu saya punya 2 mud, satu mudnya ini memang saya tukar dengan 1 mud punya jenengan, dan uang 20.000 jenengan ditukar dengan 1 mud sisanya, ya. Kalau memang niatnya gitu tidak ada masalah, bukan sesuatu yang terlarang. Fajaizun la ba'sa bihi. Jadi memang jumhur mengatakan khilaf, Ibnu Taimiyah mengatakan tidak apa-apa jika memang niatnya benar-benar saling tukar tadi, 1 mudnya dengan 1 mud kan berarti kan serupa, setara kan, tidak ada masalah, langsung. Adapun yang satunya 1 mudnya atau 1 liternya dengan yang uang 20.000. Nah, pendapat yang kuat yang mana? Ya, jenengan silakan nanti searching videonya Ustadz Irwandi atau Ustadz Ami atau Ustadz Arifin Badri, itu lebih menenangkan. Jenengan tahu bagaimana mereka lebih menguatkan pendapat yang mana, tapi paling enggak gambarannya ulama di situ berbeda pendapat. Kalau Syekhul Islam lebih menguatkan yang boleh tadi. Nah, min suwariha al-yaum, adapun gambarannya di era modern sekarang, contohnya indama tashtari hulliyan, ketika Anda membeli hulli, ya, membeli perhiasan dari tukang buatnya, ya, tukang pengrajinnya. Tu'tihil hallil qadim wa ta'khudhu halliyan jadidan, Anda memberikan perhiasan lama yang sudah bosan dengan pakai, kemudian Anda ngambil yang baru. Nah, penjualnya ya meminta kepada Anda, ya tulubu min kasa'il antazid. Ya, penjualnya minta kepada jenengan untuk ditambah karena sebagai biaya. Tu'tihi 20 diraman wa ta'khudhu 15 diram jadidan. Anda ngasih Anda memberikan kepada si pengrajin 20 gram, dia ngasihnya 15 gram, ada lebihan. Atau sama-sama 15 gram, cuman si pengrajinnya minta lebihan. Saya ngasih 15 gram cincin lama, dia ngasih 15 gram cincin baru dengan model yang baru, tapi dia minta apa? Minta tambahan, ya, tambahan sekian rupiah, atau mungkin tambahan beras atau apa, ya. Nah, ini masuk kategori ini mud ajwah wa dirham, ya. Hal hadza jaiz? Apakah yang demikian boleh? Hadza yadkhulu fi mas'alati muddi ajwah wa dirham. Ini masuk pembahasan mud ajwah dan dirham, karena engkau menukar barang ribawi dengan jenis yang sama bersamaan dengan salah satunya, ya, dirham yang lain sebagai tambahan yang mana dia di luar dari jenis yang sedang ditukarkan. Jumhur ulama mengatakan hal tersebut tidak boleh. Adapun Syekhul Islam mengatakan tambahannya itu boleh jika tambahannya itu memang sebagai timbal balik dari usaha, karena dia yang udah mengerajin dan keluar tenaga untuk merubah tadi, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Di sini teksnya boleh tadi. Ya? Itu salah atau tadi Ustaz menyampaikan tidak boleh? Tidak boleh. Menurut jumhur ulama nggak boleh. Di sini karena kalau jumhur mengatakan boleh, akan kontradiksi dengan, akan nggak nyambung. Berarti ini teksnya keliru. Memang di sini di teks Arabnya dikatakan boleh, ya. Karena kalau kita katakan jumhur mengatakan boleh, Ibnu Taimiyah juga mengatakan boleh. Dan ngapain? Ini kan disebutkan karena ada kontradiksi pendapat antara jumhur dengan Ibnu Taimiyah. Nah, karena ini pembahasan ini kembali juga kepada kaidah yang sebelumnya, kaidah yang ke-17. Kaidah ke-12, jumhur ulama mengatakan perubahan bentuk dari emas atau perak kepada bentuk yang lain itu perubahannya apa? Tidak mempengaruhi. Tetap gak boleh untuk minta tambahan. Tetap harus apa? Ukurannya semisal. Maka berangkat dari pembahasan sebelumnya, maka yang benar itu ada salah cetak, ya, atau salah di penulisannya. Yang benar adalah jumhur mengatakan itu tidak boleh. Yang mengatakan boleh Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam mengatakan ziyadah in kanat muqabila sunnah boleh. Ya. Tambahan pembayarannya jika itu didasari karena timbal balik dari karena pemrosesan produksi tadi, beliau mengatakan boleh. Wasawab fi hadhil masalah annahu ghairu jaiz. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Khalid Al-Musrih, ya, pendapatnya jumhur itu. Yang benar dalam permasalahan ini adalah tambahan itu tidak boleh.
Berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin. Emas dengan emas itu ketika ditukar harus timbangannya sama dengan sama. Perak dengan perak timbangannya sama dengan sama, serupa dan serupa, semisal juga semisal. Juga sebagaimana hadisnya tadi, Fadalah bin Ubaid ketika membeli kalung tadi ya, kalung ya, bukan gelang ya, kalung yang tadi ada manik-maniknya, atau kalung ada ada mutiaranya ya, sebagaimana dibahas di kaidah nomor 17. Kemudian caranya gimana? Wat tariq tabi'ul qadim wa taqbidud darahim. Lantas jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya adalah biar tidak ada tambahan, Anda jual dulu yang lama. Emas yang lama dijual dulu, wa taqbidud darahim, dan Anda menerima hasilnya ya, jadi uang, jadi dirham, emasnya dijual jadi dirham atau jadi mata uang, jadi ini, baru kemudian kita beri yang baru. Kita cari yang baru. Lakinna ba'dus saghah yashtarit. Tapi sebagian pengrajin biasanya mereka mempersyaratkan, ashtari minka bisyart antashtari minni. Thayyib, saya mau nerima nampung emasmu yang lama, saya beli, tapi dengan syarat kamu nanti beli ke saya. Ya. Nah, itu tipu muslihat lagi kalau seperti itu. Ya, jadi kita jual dulu ya. Kita jual dulu tapi ujung-ujungnya nanti ngambil lagi ke dia. Nah, kalau di awal ada persyaratan seperti itu, ini sama aja tipu muslihat, karena mungkin secara gambaran kesannya beda, tapi secara hakikat itu sebenarnya adalah tukar menukar yang ada tambahan. Naqul huna waqa'ta fir riba. Kalau prakteknya demikian, Anda tetap tercebur dalam transaksi riba. Yakni annaka badalta dzahaban bidzahab ma'az ziyadah, yaitu ketika ini sama saja gambarannya, Anda menukarkan emas dengan emas tapi ada tambahan. Li anna syarta an tabi'a 'alaihi wa tashtari minhu hadza ka'annaka badalta dzahaban bidzahabin ma'az ziyadah. Karena adanya persyaratan ketika engkau menjual emas lama kepada si pengrajin dan akhirnya nanti kamu membeli dari dia juga, itu sama saja seakan-akan kamu menukar emas dengan emas yang nanti ada tambahannya. Yang nanti ada tambahannya, karena pasti ada perbedaan harga antara kita jual pasti lebih murah, dengan kita beli pasti lebih mahal karena dia emas baru ya. Dan ketika kita beli juga memang ada kelebihan di situ. Jadi persyaratan itu seakan-akan ya kita tukar menukar dengan kita memberi lebihan. Lakin kama qala Imam Ahmad, kata Syekh Khalid Al-Musyaikih, lantas gimana caranya? Ya, caranya sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah atau pendapat Imam Ahmad, annaka tabi wa taqbidus tsaman, yaitu Anda jual dulu emas lama Anda terima hasilnya, rupiahnya atau rialnya, kemudian Anda mencari tempat yang lain untuk beli ya. Kadzalika summa tabhatsu an makanin akhar. Dzalika bu'dan an syubhati riba. Dengan demikian cari tempat yang lain ini adalah upaya untuk menjauhi syubhat transaksi riba. Nah, beda kemudian kalau ternyata cari tempat lain kok tidak ada yang cocok, juga ternyata tidak mendapati apa yang diinginkan, dan dia balik ke toko yang pertama, ini tidak apa-apa. Fa idza lam tajid hajataka illa fi hadzal makan fala ba'sa an tarji ilaih. Kalau ternyata Anda tidak mendapati apa yang Anda butuhkan kecuali di tempat yang mula tadi, maka tidak apa-apa, beli lagi di situ. Nah, tapi kan bukan dari awal sebagai tipu muslihat. Tapi dia ingin cari yang lain ya, untuk sebagai saddu dzari'ah, menutup pintu kemungkinan adanya tipu muslihat dalam transaksi. Dan dalam transaksi jual beli dan yang semisal itu banyak ya, banyak yang tipu muslihat seperti itu. Misalnya dalam transaksi lama seperti jual beli bai'ul ainah, jual beli ainah. Jadi terkadang ada transaksi-transaksi yang secara gambaran seakan-akan itu syar'i, tapi setelah diteliti ternyata lebih kuat bahwa itu adalah transaksi yang bermasalah. Jual beli ainah. Jual beli ainah itu, saya butuh uang, saya punya motor, gitu kan? Saya punya motor, saya butuh uang. Kemudian Pak Hendri, beliau biasa
biasa ngutangin orang gitu. Sejatinya saya pengen ngutang sama Pak Hendri dan jangan Pak Hendri ya, nama yang lain lah, Fulan ini punya kebiasaan dia emang ngutangin orang nanti ada ribanya. Cuman karena sudah ngaji riba itu nggak boleh, tapi dia masih pengen bertransaksi itu. Akhirnya cari-cari celah. Ya udah, Mas, motormu bawa ke sini. Ya, motormu bawa ke sini. Bukan gitu gambarnya, salah. Yang mau minjam ini dia punya barang, Saya beli barang dari beliau punya motor atau mobil, ya kan? Saya beli, cuman saya belinya dengan cara cicil kredit. Ya, cicil kredit. Misalnya motornya harganya 15 juta. Nah, PCX second misalnya 15 juta atau 20 juta. Nah, kalau cash dia bisa 20, kalau kredit jadi 25. Jadi saya beli, saya ambil motornya, transaksinya kredit 25 juta, cicil 2 tahun. Setelah motornya di tempat saya, kan sudah transaksi terjadi tuh. Saya sejatinya nggak menginginkan motornya ini, yang saya inginkan tuh uang. Tapi akhirnya kemudian motornya saya kembalikan kepada beliau dengan transaksi tunai. Beliau beli lagi ke saya tunai, cash berapa? Dibeli sama beliau 20 juta. Tapi saya masih punya kewajiban nyicil kepada beliau selama 2 tahun, totalnya 25 juta. Ini namanya jual beli ainah. Ya. Gambarannya seakan-akan syar'i. Saya beli ke beliau kredit, ya, saya cicil 2 tahun. Kalau namanya orang sudah jual beli itu kan sudah berpindah kepemilikan. Kalau sudah berkepemilikan, pindah, maka hak saya untuk jual. Tapi saya yang beli adalah orang yang tadi saya kredit kepada dia. Akhirnya dia kemudian beli cash. Akhirnya apa? Saya masih punya tanggungan nyicil 2 tahun, totalnya 25 juta, ya. Beliau beli cash dari saya 20 juta, saya punya uang 20. Ini kan hakikatnya apa? Hakikatnya sebenarnya saya ngutang ke beliau 20 juta, saya kembalikan nanti ada bunga jadi 25 juta. Itu jual beli inah. Itu namanya tipu muslihat dalam masalah mengakali akad. Dalam hal yang lain nanti misalnya dalam pembahasan fikih kontemporer baik murabahah lil amil bisyira. Itu biasanya yang terjadi di kredit-kredit yang atau perkreditan yang tidak syar'i. Yang misalnya ada bank, nanti ada konsumen yang mau beli barang ke bank gitu kan. Harusnya kan bank beli barang dulu kalau dia mau transaksi dengan konsumennya. Bank beli barangnya dulu, barangnya sudah diterima, sudah jadi milik bank, baru kita transaksi dengan banknya, kredit boleh. Tapi kadang nggak gitu. Banknya yang ngasih kita uang, ya, atau banknya sudah beli di tempat di showroomnya, tapi barang belum berpindah kepemilikan, belum dikirim ke tempat banknya, ya. Tapi kita kemudian nanti kita yang nyicil ke bank. Itu sejatinya para ulama menjelaskan sejatinya seakan-akan itu bank itu minjemin kita uang, sana pergi sendiri ke sana, ya, kamu yang beli. Sejatinya seakan-akan kita nanti bayar ke bank itu sejatinya kita bayar karena diutangi bank, bukan kita bayar karena bank punya barang yang dia beli, kemudian kita transaksi kepada bank dengan jual beli kredit, bukan itu. Nah, itu banyak transaksi-transaksi kontemporer yang modelnya ngakal-ngakali. Dan saya belum pengetahuan saya masih minim, jadi saya juga masih belajar. Lagi-lagi kalau jenengan pengen lebih dalam melihat transaksi-transaksi itu, bisa merujuk kepada ustadz-ustadz yang memang sudah lebih berkompeten. Baik, kita pindah ke ketentuan ke 19 dan 20 ya. Ketentuan 19, asyakku fil mumatsalah katahaqquq al-mufadalah. Keraguan bisa atau tidaknya adanya kesamaan ukuran ini seperti gimana tuh? Terjemah yang enaknya gimana? Jadi ketika seorang mau menukarkan dua barang ribawi yang satu jenis, tapi kita ragu-ragu ini bisa sama atau tidak. Keraguan-raguan itu ya, kata hakukil mufadalah seperti gimana?
adanya penambahan yang pasti. Kepastian adanya penambahan. Jadi ketika kita menukar dua barang ribawi yang satu jenis dan kita ragu apakah bisa setara, ukurannya sama, ketika kita ragu tidak bisa memastikan ukurannya bisa sama, maka ini seakan-akan dipastikan itu pasti ada lebihan. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Jadi ketika seorang nukar benda ribawi dengan benda ribawi yang lain yang sejenis, tapi tidak memungkinkan bagi kita ragu itu bisa sama, maka keraguan kita tersebut sama saja itu adalah kepastian adanya apa? Adanya riba, adanya kelebihan. Atau dalam istilah lain, al-jahlu bit tamasul kal ilmi bit tafadul. Kejahilan terwujudnya kesamaan ukuran dalam penukaran itu sama saja seperti pengetahuan yang pasti tentang adanya kelebihan. Idza hasalat syakkun fil muwasalah, jika ada keraguan ya terrealisasinya kesamaan ukuran ketika menukar barang ribawi, ini seperti kepastian terwujudnya adanya kelebihan. Lihada qulna inda mubadalatir ribawi bijinsih. Oleh karenanya ketika kita menukar barang ribawi dengan sejenisnya, wajib untuk dengan ukuran yang syar'i. Jika ternyata kita ragu-ragu akan adanya kesamaan itu, maka yang ada endingnya adalah kepastian adanya kelebihan. Itu tadi seperti contoh-contohnya sebelumnya, ketika kita menukar satu misalnya bagi yang berpendapat tadi, ketika kita menukar gandum yang sudah lembut ya dengan gandum yang agak kasar, kita ragu-ragu apakah ini bisa sama atau enggak. Ketika kita tidak bisa memastikan itu akan sama, berarti kita katakan itu pasti akan ada lebihan. Atau ketika kita menukar ya sesuatu yang harusnya ditimbang kok malah ditakar, emas, butiran-butiran emas kita takar nukarnya 1 liter emas dengan 1 liter emas, kita ragu ini nanti endingnya apa sama atau enggak, kita ragu. Maka keraguan itu menunjukkan kepastian pasti nanti terjadi kelebihan. Kalau ada lebihan berarti terjadi riba. Ketentuan terakhir, kaidah yang terakhir adalah berkaitan dengan masalah kontemporer. Qabdus syekh awis sanad inda sarfil umlat hal yakumu muqamal umlah, yaitu menerima cek atau sanad. Sanad itu apa di situ diartikan apa? Giro. Ya. Sanad giro. Giro itu apa ya definisinya, lupa saya. Ya, rekening. Cek itu lawannya kombialah. Kombialah itu bahasa ininya apa ya? Bahasa kontemporernya. Kalau cek itu intinya dia adalah ada tuwafa'in halah, yaitu alat bayar tunai. Kalau cek itu bayar tunai. Kalau kombialah itu alat bayar tidak tunai, non tunai. Jadi ketika dituliskan untuk pembayaran, pencairannya nanti belakangan. Misalnya ini pembayaran ini misalnya untuk pembelian mobil 1 miliar, dikasih hampir kayak cek, cuman dia pencairannya nanti bukan langsung ketika dia datang ke bank, tapi dicairkannya 1 bulan lagi misalnya, atau 2 bulan lagi. Biliat euro. Ya, itu saya masih banyak harus belajar tentang istilah-istilahnya ini. Ya. Oke. Cek dan juga sanad ini ketika untuk menukar umlat, menukar mata uang, apakah cek ini bisa sepadan posisinya ya sama dengan mata uang, bisa disamakan atau tidak? Hadhil masalah minan nawazil. Permasalahan ini termasuk masalah kontemporer, masalah nazilah, masalah yang baru yang dahulu para ulama klasik belum ada pembahasannya. Indama tubadilu ma yajibu fihi taqabud. Karena ketika Anda menukarkan barang ribawi yang harus dipersyaratkan taqabud, yaitu tunai, yaitu misalnya emas dengan real, ya, itu kan harus tunai. Ada tukar emas dengan real, itu harus tunai, nggak boleh tunda. Al-an ishtaraita dhahaban wa yajibu an tu'tiyahu riyalat yadan biyad. Misalnya Anda membeli emas, wajib Anda memberikan kepada penjual, misalnya bayar pakai real atau rupiah langsung tunai.
Li'annahu indama yattafiqur ribawiyan fil illah, karena ketika ada dua barang ribawi yang ilahnya sama, emas dengan rupiah misalnya, atau emas dengan real, ilahnya sama walaupun jenisnya beda. Yang dipersyaratkan cuma satu, yaitu harus tunai, ya, tidak boleh tunda. Namun karena Anda nggak punya real atau Anda tidak punya rupiah, yang Anda berikan pakai cek. Jadi datang ke toko emas tapi ngasihnya cek. Oh, ini berapa mas emasnya? Oh, gelangnya ini 5 juta, cincinnya sekian juta, total sekian. Oh ya, saya nggak ada rupiah, saya punya cek, ditulis, kasih dia, nanti kemudian dia ke bank, dia cairkan itu uangnya. Nah, apakah cek ini yaqumu muqamar rialat atau muqamar rubiyah? Apakah cek ini punya kedudukan setara seperti real atau rupiah di tempat kita? Masalan akhadta minhu riyalat wa a'taitahu syai'an, atau misalnya Anda kasih orang real, orang itu ngasih Anda cek dengan nominal tertulis di situ sama. Apakah ini juga kedudukannya sama, ya, bisa saling takobut, saling nerima dan statusnya sama? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ulama kontemporer berbeda pendapat. Ba'dul ulama, sebagian ulama kontemporer mengatakan secara mutlak anna syekh hadza syekh yaqumu muqamar riyalah. Cek ini kedudukannya sama dengan real, sama dengan dolar, sama dengan rupiah, bisa berarti Anda saling tukar menukar. Fa urfun nas annahum yasikuna bihadhihi syika. Urf yang berjalan di tengah masyarakat, mereka punya trust, punya kepercayaan untuk alat transaksi ini. Ketika ada kepercayaan dalam alat transaksi ini dan memang bisa digunakan untuk saling bertransaksi, maka mereka bisa saling berjualan, bisa saling tukar menukar dengan cek tersebut. Fahiya taqumu muqamat darahim, maka posisinya pun bisa disamakan dengan emas, bisa disamakan dengan dirham, dengan perak. Maka ketika Anda membeli emas dan Anda beli cek, maka ini boleh. Maka ini boleh. Ini pendapat kelompok pertama. Pendapat kelompok kedua, cek ini tidak bisa disamakan kedudukannya dengan dirham atau dengan dinar, dengan emas atau dengan perak atau dengan yang lain. Maka indama tashtari dhahaban aw fiddah, ketika Anda membeli emas atau perak, atau Anda membeli pound Mesir, Anda membeli dolar, membeli rial, maka tidak cukup bagi Anda untuk ngasih dia cek.
perintah itu ternyata hilang, berarti kan saldonya ya udah agak kurang, kembali ke pemilik awal. Nah, ini yang menjadi alasan pendapat kelompok ulama kedua yang mengatakan dia tidak bisa disetarakan. Jadi kalau beli barang yang dibutuhkan untuk langsung bayar, saya datang ke toko emas beli emas, nggak bisa bayar dengan cek. Pendapat yang kedua. Pendapat ulama yang ketiga adalah mereka merinci at-tafsil, ya, merinci. Wa anna syek idza kana musaddaqan, dibedakan antara cek yang ada apa? Di situ ada stempelnya ya, dikasih stempel apa di situ ibaratnya? Cek asli. Ngartikannya cek asli ya? Enggak, ini diterjemah saya. Cek asli. Cek kosong. Oh, yang satu cek kosong, ini cek asli. Ya, ini saya memang perlu untuk belajar banyak ya. Soalnya kadang ada hal-hal baru yang memang istilah-istilahnya khusus berkaitan dengan ekonomi Islam, ekonomi syariah itu ada istilah khusus yang perlu untuk diketahui namanya apa menurut orang yang berputar di di hal seperti ini perlu belajar tentang istilah-istilahnya. Cek asli ya, diartikan cek asli atau musaddaq itu di sini kalau musaddaq diartikan cek yang ada stempelnya resmi gitu. Iya. Yang ada duitnya. Nah, dirinci kalau yang demikian maka ini boleh. Ya, ini boleh dan tidak mengapa dia bisa disamakan kedudukannya dengan uang, dengan emas atau yang lainnya. Wa in kana ghairu musaddaq fa innahu ghairu jaiz. Ketika kalau dia enggak ada isinya atau dia tidak resmi atau dia tidak ada capnya secara khusus, ini tidak diperkenankan. Beda kalau yang sudah ada capnya resmi musaddaq gitu, jadi saya pahami adalah ada capnya khusus dari bank gitu. Maka kalau yang demikian itu dananya sudah ditanggung oleh bank, madmun ditanggung dan sudah disisihkan secara khusus. Dan wahada dan yang demikian ini pendapat yang lebih benar. Ini pendapat yang lebih benar adalah dirinci dulu ceknya model yang mana, Nah, begitu mungkin Bapak sekalian, teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tentunya sekali lagi dari awal saya sampaikan kita belajar bersama, ya, kita belajar bersama, menggali ilmu bersama. Saya mengakui saya masih banyak kekurangan, masih banyak belajar, tapi semoga ada manfaat dan faedah yang bisa dipetik. Kita cukupkan, ya, nanti kita lanjut lagi setelah zuhur. Monggo saya kembalikan ke pembawa acara. Syukran jazakallahu khairan. Saya sampaikan kepada Ustaz Setiawan Sugiono. Alhamdulillah inilah ya, 20 sudah selesai sebelum zuhur. Kami mengucapkan pada teman-teman semua yang pertama ini sebelum zuhur, ini zuhurnya jam 11.53. Kita persiapan sholat zuhur. Kita sholat zuhurnya di Masjid Allah di dekat sini semuanya, dan mohon di tempat ini satu pintu di pintu depan gelasnya yang